warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, sebelumnya kita sudah menyaksikan segmen Astra Talk bersama dengan Mita yang sudah membahas tentang lingkungan dan kewirausahaan bersama dengan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards apresiasi bidang teknologi yaitu Mas I Gede Merta Yoga Pratama dan kategori kelompok Mas Muhammad Arya Yusuf. Nah, jangan lupa untuk teman-teman semua yang mau bertanya silahkan komentar di kolom chat di bawah karena pertanyaannya nanti sumber kita dan pertanyaan yang terbaik akan dipilih lalu mendapatkan voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke segmen talk show ini bersama dengan penerima apresiasi kepada Mas I Gede Merta Yoga Pratama. Apakah sudah ada di studio? Siap, sudah. Baik. Mas, saya panggilnya apa nih? Mas I Gede atau Mas Yoga? Mas Yoga. Oke, selamat sebelumnya ya Mas gitu. Nah, Terima saya kasih. mau tahu nih, iya, mungkin boleh diceritakan juga nih ke teman-teman semua di rumah bagaimana sih programnya itu? Baik, jadi program yang saya ajukan di Satu Indonesia Award ini adalah sebuah aplikasi dengan nama Fishgo. Jadi aplikasi Fishgo adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk membantu nelayan tradisional. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah tangkapan ikan mereka. Sehingga dengan peningkatan jumlah tangkapan tersebut, diharapkan dapat mampu meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gede. Saya kelupaan nih untuk menyapa Dewan Juri semuanya dan penerima apresiasi. Selamat siang semuanya, Bapak-bapak. Selamat siang, Mbak Rani. Selamat siang. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk Mas Muhammad Arya Yusuf. Saya juga panggilnya apa nih? Mas Arya atau Mas Yusuf? Arya aja, Mbak. Oke, Mas Arya. Boleh dong Mas Arya juga sama nih pertanyaannya. Boleh nggak sih diceritakan bagaimana sih programnya? Terima kasih atas pertanyaan, Mbak. Jadi program yang kita lakukan adalah kita mendampingi petani dari pasca panen hingga pengiriman ke market. Nah, permasalahan yang terjadi itu adalah ketika petani itu panen, biasanya harga itu jatuh karena diambil tengkulak. Nah, di sini kita membersamai petani, jadi kita olah hasil perkebunannya itu, lalu kita pasarkan sendiri ke market yang sudah kita miliki. Seperti itu sih, Mbak. Oke, teknologinya sangat membantu para petani ya Mas ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Gede. Nah, apa sih rencana kedepannya terkait dengan program Fishgo ini? Ya, jadi rencana kedepannya pastinya yang kami inginkan adalah bisa memberikan dampak untuk lebih banyak orang, khususnya nelayan-nelayan tradisional yang ada bukan hanya di Bali, tapi juga bisa memberikan dampak kepada nelayan tradisional terdekat, mungkin ada yang di Banyuwangi, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan akhirnya juga nanti bisa, harapan saya bisa berkembang untuk dimanfaatkan oleh seluruh nelayan tradisional yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita lihat bahwa hampir semua nelayan tradisional menurut data statistik itu termasuk ke dalam masyarakat kurang mampu. Sehingga saya yakin apabila teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kiranya kita bisa memberikan dampak kepada mereka, utamanya peningkatan taraf hidup dari segi peningkatan jumlah tangkapan ikan.
kurang lebih sih seperti itu. Oke, keren sekali sih. Nah, semoga para petani juga mereka jadi lebih pede untuk bersaing di kancah dunia, ya kan? Nah, Betul. selanjutnya untuk pertanyaan kepada Mas Arya. Sama juga sih, saya juga pengen tahu nih rencana kedepannya gimana sih terkait dengan inalcom.id ini. Baik. Jadi kita di sekitar 9 komoditas perkebunan yang dimana lahannya itu 90% dimiliki oleh petani rakyat. Dan saat ini yang sudah berjalan itu adalah komoditas kelapa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ini memiliki banyak turunan. Di China terdapat 100 turunan dari komoditas kelapa. Dan kalau di Indonesia kita baru bisa mengolah menjadi turunannya sampai 5 turunan. Nah, ke depan yang ingin kita lakukan itu adalah kita ingin menambah produk turunannya tersebut. Jadi kita ada plan untuk membangun satu lokasi processing yang terintegrasi untuk pembuatan cocoa beet, cocoa peat, dan juga charcoal yang itu nantinya akan kita pasarkan ke pasar baik itu domestik maupun pasar internasional. Dan juga kita pengen lokasi operasional kita itu bertambah, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Sulawesi, tapi juga bisa sampai Maluku, bisa sampai ke Kalimantan dan juga Jawa. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Berarti benar-benar mengajak petani untuk selangkah lebih maju dan juga nantinya akan memperluas jaringan ya Mas ya. Betul. Karena target kita memang ke depan si petani ini bisa ekspor secara mandiri, Mbak. Betul sekali, setuju. Jadi petani kita juga lebih pede untuk bersaing di dunia ya Mas. Oke, nah saya mau juga ngingetin nih untuk teman-teman semua di rumah untuk jangan lupa catat pertanyaannya dan tulis di kolom komentar di bawah karena pertanyaannya nanti akan yang terpilih akan mendapatkan voucher GoPay senilai 100.000. Jangan lupa cepet-cepet tanya ke bawah, oke? Nah, mungkin selanjutnya kita mau nyapa sekaligus bertanya kepada Bapak Torik Hadat. Hai Bapak. Hai, Pak. Menurut Bapak nih, peran teknologi di bidang apa sih Pak yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, Mbak Rani, selamat sore buat semua. Pertama selamat dulu nih buat Arya dan Yoga ya. Nah, Kang Ono dan saya sebagai anggota Dewan Juri bangga sekali kalian bisa menang. Jadi teknologi yang di bidang apa saya kira bidang apa saja ya yang terpenting bagi kami di Dewan Juri ketika itu adalah teknologi ini membantu masyarakat. Jadi dia merupakan solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal yoga, kita tahu yoga ini yang menciptakan yang namanya Fishbo, sebuah alat yang mirip dengan di perikanan itu ada fish finder untuk mencari ikan. Karena nelayan kita itu kan harus dibantu ya, karena kalau di perikanan itu biaya produksi yang paling besar itu solar, bahan bakar. Jadi ketimbang dia muter-muter di laut cari-cari di mana ikan yang banyak berkumpul, nah yoga ini membantu supaya bahan bakar bagi nelayan itu lebih irit, lebih efisien sehingga kemudian memberikan hasil yang cukup. Nah, Inalcom juga saya kira begitu ya. Ini kan problem klasik ya di dalam masyarakat kita itu kalau panen produksinya melimpah, harganya jatuh. Nah, Arya itu berusaha untuk bagaimana yang namanya
Ono Purbo. Nah, Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak terhadap program-program yang diinisiasi oleh para peserta Satu Indonesia dari tahun ke tahun, terlebih untuk kategori teknologi? Oke, terima kasih banyak Maharani. Barusan putus sambungannya, stres saya. Oke, secara umum sederhana banget sih sebenarnya. Teknologi apapun tujuannya adalah mendekatkan yang dia butuhkan ke si sasaran ya. Contoh, Arya mendekatkan pasar ke petani. Petaninya ada di daerah banget ya, remote, didekatkan oleh platform yang dia buat. Dan lebih dahsyat lagi, Arya membuat platformnya supaya petaninya kualitasnya naik. Jadi itu yang keren banget dari Arya. Yoga juga sama, mendekatkan juga si ikan, mendekatkan ikan ke si nelayan. Konsekuensinya proses menjadi semua jadi efisien. Itu adalah tujuan teknologi, menjadikan sistem efisien, pengeluaran, cost, overhead menjadi turun semua, gitu. Ini adalah platform. Kalau dari Arya, kalau saya ngelihatnya gini, bandingkan dengan ini deh. Kalau di Cina Ali XXX, saya nggak nyebutin merek ya, Ali XXX. Arya kira-kira kayak gitu, cuman bedanya kalau Ali XXX itu lebih banyak barang-barang pabrik. Kalau Arya barang pertanian. Ini keren, ini B2B, business to business jadinya. Beda sama platform-platform toko XXX atau buka XXX atau shop XXX. Itu semuanya dagang biasa aja. Kalau Arya itu produsen langsung dengan buyer yang internasional segala macam. Itu kerennya Arya. Oke, jadi beda banget ya. Ini platform Arya keren banget sih sebenarnya. Platformnya siapa namanya? Yoga kurang ini ya. Yoga kayaknya orangnya terlalu low profile banget. Platformnya Yoga itu sangat di balik platformnya Yoga itu adalah machine learning, artificial intelligence, deep learning itu sebenarnya. Cuman Yoga nggak ngomong seperti itu dia. Cuman di belakangnya keren banget. Jadi platformnya Yoga itu sebetulnya adalah industri 4.0. Contoh industri 4.0 yang digaung-gaungkan sama RI 01, presiden kita sendiri ngomong soal itu, menteri-menterinya ngomong soal itu. Cuman contohnya apa? Yoga, keren, buatan bangsa Indonesia, keren banget itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan para pimpinan di atas sadar bahwa bangsa ini, anak muda kita sanggup seperti itu. Dibandingkan dengan yang dulu-dulu, contoh yang real seperti Noteflux itu juga sama artificial intelligence, cuman dia lebih ke arah pengenalan citra, pengenalan muka dari gambar segala macam. Kalau Yoga, dia pengenalan ikan. Ikannya ada di mana? Itu jadi sama-sama artificial intelligence. Jadi yang dulu sempat pernah ada, sama bagusnya, sama kerennya. Bangsa ini bukan bangsa yang bodoh, bangsa ini hebat banget, dan kita ngelihat langsung di mata kepala sendiri, di depan kita langsung contoh-contoh yang real. Jadi yang dulu juga sama juga semua, membuat sistem menjadi efisien, membuat sistem menjadi efektif. Kira-kira itu sih sifat teknologi seperti itu, dan akibatnya banyak orang dapat manfaat. Itu sih intinya, Mbak Maharani. Baik, Bapak. Intinya dua-duanya keren ya, Pak. Menciptakan teknologi yang efisien, mendekatkan ke pasar, dan juga membantu petani juga nelayan. Ya, supaya biaya jadi rendah. Kalau saya pengennya nih jadi buat internasional ya, keren banget sih. Keren. Oke, terima kasih Bapak Ono Purbo. Selanjutnya saya mau kembali lagi ke penerima apresiasi. Saya mau tanya kedua-duanya nih. Apa sih kesan dan pesan setelah mengikuti Satu Indonesia Award dan menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-11 tahun 2020? Bagaimana? Mungkin boleh dimulai dari Mas Yusuf, Mas Arief? Ya, terima kasih Mbak Maharani atas pertanyaannya. Jadi kesan pesan yang saya rasakan sekarang luar biasa ya, bahwa kerja keras yang dilakukan oleh para petani, yang dilakukan oleh para tim operasional kami, oleh tim kami di kantor juga, ini mendapat satu apresiasi yang sangat luar biasa. Yang tentunya ini ke depan akan menjadi motivasi dan bahan bakar semangat untuk kami bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Dan tentunya harapannya dengan jadinya
kami sebagai penerima manfaat ini, penerima apresiasi ini, saya berharap bahwa masyarakat luas ini sadar betul bahwa Indonesia ini begitu luas, Indonesia ini begitu indah, dan sumber daya alamnya begitu luar biasa banyak. Yang sangat disayangkan jika sumber daya alam Indonesia itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang terlebih adalah masyarakat lokal di daerah sumber daya alam tersebut. Dan harapannya kita semua bersama bangsa Indonesia, para pemuda, dan juga masyarakat luas bisa memberikan dampak kepada Indonesia dan juga masyarakat itu sendiri. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Jadi pemuda yang bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. Oke, selanjutnya boleh untuk Mas Yoga. Bagaimana nih kesan? Baik. Jadi kesan dan pesannya yang saya terima setelah mengikuti Satu Indonesia Award ini, saya nggak bisa berungkap banyak, tapi sangat luar biasa, sampai tak bisa berkata-kata gimana. Jadi ya memang satu yang saya sangat apresiasi adalah pertama kalinya saya melihat sebuah kompetisi yang finalisnya itu dari Aceh sampai ke Papua itu ada. Jadi benar-benar saya salut sama tim Satu Indonesia Award ini bisa menggali bukan hanya anak-anak muda yang ada di perkotaan, tapi juga yang bisa kerjanya sampai ke tingkat lokal di desa itu bisa diperoleh informasinya, itu sangat luar biasa. Jadi saya sangat terkagum oleh sistem kerja tim yang ada di Astra, khususnya di panitia Satu Indonesia Award. Selain itu untuk saya pribadi juga, selama mengikuti proses ini saya memperoleh banyak dukungan, utamanya dari Balitbang Badung, kemudian dari tim Astra di Bali kemarin supportnya, saya sangat nggak nyangka gitu loh. Jadi tiba-tiba ada WhatsApp, Yoga kita tim siap dukung gitu. Jadi benar-benar tidak terbayangkan lah siapa saja yang bisa terlibat di proses ini gitu. Dan harapan saya ke depannya Fisgo ini bisa berkembang lebih baik. Saya bertemu dengan Pak Ono, Pak Torik, dan juga juri-juri yang lain, masukannya sangat luar biasa untuk perkembangan kami. Dan saya harapannya ke depan kami bukan hanya bisa berkembang diri kami sendiri dan bermanfaat untuk orang banyak di Bali, tapi juga bisa memotivasi generasi-generasi muda yang lain gitu, untuk bisa berkarya, karena ada loh wadahnya yang bisa mendengar karya kalian. Jadi kalian tidak usah merasa bahwa karya kalian itu bekerja sendiri, tapi ketika nanti sudah bisa memberikan dampak, oh ada ajangnya nih, Satu Indonesia Award ini yang bisa menjadi ajang untuk kalian muncul di skala nasional, kurang lebih seperti itu. Baik, amin. Semoga Fisgo ke depannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi ya Mas ya. Oke, mungkin ada Amin. pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk Bapak Dewan Juri, sama pertanyaannya juga baik Bapak Torik maupun Bapak Ono Purbo. Nah, apa pendapat Bapak terkait penerima apresiasi Satu Indonesia Award ke-11 tahun 2020 di kategori teknologi ini? Boleh mungkin dari Bapak Torik? Saya dulu nih. Iya, saya merasa bahwa kalau Indonesia mempunyai orang-orang seperti Arya dan Yoga, nggak usah terlalu banyak lah, tapi lebih banyak sedikit aja gitu. Saya kira dampak yang akan dirasakan oleh masyarakatnya itu luar biasa. Bung Karno kan bilang, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia, kan gitu. Nah jadi orang-orang ini saya kira sudah membuktikan diri, berbuat sesuatu untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itulah yang sangat diperlukan oleh Indonesia sekarang. Karena mereka bekerja bukan berdasarkan pesanan dari dinas, instansi, atau apapun. Mereka bekerja karena melihat bahwa masyarakatnya membutuhkan. Nah, ini yang menurut saya nilai lebih dari para penerima ini dan juga para penerima award yang lalu ya. Saya berharap Arya dan Yoga menjadikan ini adalah awal dari usaha untuk mengembangkan lebih jauh lagi peralatan yang atau aplikasi yang keren ini. Tadi Kang Ono udah bilang begitu. Fisgo menurut saya akan jadi satu
fish finder pertama Indonesia yang dengan tepat akan memberikan dampak yang besar pada nelayan-nelayan Indonesia, karena karakteristik Indonesianya itu dipahami. Saya kira itu. Dan Arya saya kira juga sama, dia akan memberikan dampak kepada masyarakat tidak hanya nanti di bidang yang menyangkut kelapa dan seterusnya, karena ini bisa dikembangkan kepada produk-produk yang lain. Mereka sudah berbuat, mereka memimpin perubahan, dan jangan menyerah. Itu saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Torik. Jangan menyerah kuncinya Bapak-bapak dan semua teman-teman di sini. Apapun inovasinya, apapun yang dibuat, jangan mudah menyerah. Nah, karena keterbatasan waktu, kita langsung saja jawab pertanyaan dari kolom komentar teman-teman di bawah ini yang sudah pada bertanya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu untuk Bioga. Apakah sulit mengubah mindset para nelayan tradisional tentang teknologi saat mulai mensosialisasikan aplikasi Fishgo? Boleh dijawab, Mas Yoga? Iya, betul. Kami bukan melihat itu sebagai kesulitan, tapi itu adalah sebuah tantangan. Jadi memang benar, tantangan terbesar kami ketika mencoba mensosialisasikan aplikasi ini adalah mindset itu. Jadi sudah ratusan tahun nelayan kita itu menggunakan metode-metode yang tradisional, dari bentuk kasih bintang, kalau di Bali itu istilah sasih gitu, kemudian ada sebaran burung gitu. Jadi mereka memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk menangkap ikan. Sedangkan kalau kita melihat negara-negara yang sudah berkembang, sebagai contoh Jepang, jadi saya lihat teknologi mereka sudah sangat berkembang pesat di sektor penangkapannya. Akan sangat disayangkan negara kita yang negara maritim ini justru belum bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki. Jadi kita memang harus memanfaatkan teknologi yang sudah ada ini. Nah, kesempatan emas terbuka untuk saya adalah saya mencoba. Saya memanfaatkan teknologi yang sudah ada ini dan akhirnya diimplementasikan oleh masyarakat. Prosesnya sangat panjang, butuh waktu 1 tahun dan 2 tahun untuk bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Tapi saya tidak bergerak sendiri. Jadi kuncinya yang memudahkan saya untuk bisa akhirnya diterapkan oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat, pertama ada komponen yang pendukung. Selain dari tim saya yang memang solid dan kita harus punya visi misi yang sama, dan kita harus mengkomitmen, punya passion dan purpose yang jelas. Dan yang kedua adalah dukungan dari pemerintah, di mana yang apresiasi kami terbesar saat ini proyek kami ada di Balitbank Badung. Jadi mereka memberikan benar-benar mensupport kami sepenuhnya untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat. Jadi segi dari founder teknologi, kemudian dukungan pemerintah, dan yang ketiga adalah bagaimana ini bisa continue, sustain ke depannya. Jadi memang harus ada strategi-strategi yang bisa diterapkan dari bisnis model dan lain sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu prosesnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pantang menyerah ya Mas ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, itu dari Jana Abigail untuk Mas Arya. Pertanyaannya, apa saja masalah dan persoalan yang menjadi kendala di dunia pertanian dan perkebunan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas? Silakan dijawab oleh Mas Arya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau semisal permasalahannya itu sebenarnya untuk yang selama ini kami hadapi itu adalah permasalahan-permasalahan klasik sih sebenarnya. Jadi mereka punya ikatan petani yang mereka punya ikatan batin dengan tengkulak, terus juga mereka juga punya ikatan utang dengan tengkulak. Nah, itu yang selama ini permasalahan yang kami hadapi. Dan sebenarnya permasalahan-permasalahan lain adalah dari hasil panen yang mulai menurun, produktivitas lahan yang juga mulai menurun karena banyak lahan-lahan yang digunakan untuk lokasi perumahan dan lain sebagainya. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang saat ini kita hadapi di dunia pertanian dan perkebunan di Indonesia. Selain itu juga banyaknya para petani yang masih mau menggunakan cara-cara lama, itu menjadi salah satu permasalahan yang masih kita hadapi hingga saat ini. Dan kalau dari kami sendiri, untuk proses menjawab permasalahan tersebut kita lakukan secara bertahap. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah proses pendampingan. Untuk proses pendampingan ini kita lakukan pendampingan selama 1 bulan penuh,
yang tim kami stay di lokasi para petani ini selama 1 bulan, dan mereka tim kami mendengarkan permasalahan yang diterima oleh para petani, terus juga solusi-solusi apa yang bisa kita berikan kepada mereka, lalu cara kerja yang lebih baik yang kita kita bantu sounding kepada mereka. Dan itu yang kita lakukan setiap kita memulai satu proyek dan dalam kita menyelesaikan satu permasalahan yang kita temui di lapangan. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Arya. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, saya mau tanya closing statement dulu nih dari para dewan juri. Mungkin ada kesan atau pesan atau bagaimana untuk Satu Indonesia Awards dari tahun berikutnya. Mungkin boleh kita mulai dari Pak Ono duluan. Silakan Bapak. Korban selanjutnya Ono. Pak Torik udah ketawa aja. Korban dong, Pak. Oke. Sorry. Oke. Baik. Award ini kalau saya ngelihatnya sederhana aja. Selamat buat Yoga, buat Arya dan teman-teman yang menerima award. Tapi award ini bukan segalanya sih. Saya yakin saya berani bertaruh bahwa Yoga maupun Arya tidak pernah mengerjakan ini semua untuk award. Teman-teman semua juga bekerja, semua penerima Satu Indonesia Award bekerja awalnya bukan buat award. Sebagian besar, bahkan semuanya kemungkinan besar akan kerja tanpa pamrih, berpikir untuk masyarakat. Dan saya berharap itu yang dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia semua. Jangan khawatir kalau Anda menjadi yang paling tanpa pamrih, kalau Anda yang paling banyak berkorban, Satu Indonesia Award akan melihat Anda. Jadi saya melihatnya sederhana aja. Satu Indonesia Award akan memberikan pada mereka yang betul-betul ikhlas berkorban untuk bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Astra yang sudah menyelenggarakan award ini selama 11 tahun lebih. Mudah-mudahan ini menjadi tolok ukur bagi anak muda Indonesia, bagi bangsa Indonesia untuk maju. Terima kasih, Mareni, silahkan. Terima kasih Pak Ono Purbo. Selanjutnya kepada Pak Torik, bagaimana closing statement atau quotes-nya? Ya, Maren. Jadi saya juga sama ya, saya melihat bahwa 11 tahun ini Astra sudah berjalan dengan Satu Indonesia Award-nya dan menghasilkan begitu banyak orang-orang yang berbuat untuk lingkungannya ya, membuat perubahan. Nah, saya lagi-lagi ingin memberikan underline ya pada kata perubahan ini. Kita adalah bangsa yang sedang berkembang, yang membutuhkan perubahan yang besar di segala sektor. Jadi saya kira Arya, Yoga itu sudah ikut di dalam menyumbang pada republik ini yang menghendaki sebuah perubahan yang terus-menerus. Jadi setidak-tidaknya Satu Indonesia Award sudah memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada dasarnya untuk cita-cita Indonesia yang berubah, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih nyaman untuk menjadi tempat tinggal kita semua. Dan saya berharap ini memang kedalaman dari acara ini, kedalaman dari awarding ini itu ditingkatkan. Tadi seperti Yoga katakan bahwa meskipun mereka bergerak di pedalaman begitu, tidak di perkotaan, tapi tim bisa melihat. Nah, ini kedalaman seperti ini yang menurut saya menjadi tantangan kita ke depan. Jadi selamat untuk Astra, selamat untuk Satu Indonesia Award. Terima kasih Bapak Torik. Nah, sayang sekali kita udah ada di penghujung acara dari segmen ketiga ini bersama saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yoga, Mas Arya, Pak Torik, Pak Ono Purbo. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Satu Indonesia Award ke-11 2020. Nah, saya juga mau mengingatkan nih untuk teman-teman semua tetap ikuti rangkaian acaranya sampai dengan akhir, karena nanti di akhir acara akan kita share untuk QR code-nya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, selanjutnya masih ada juga nih rangkaian acara dari Satu Indonesia Awards
ke-11 2020 bersama dengan teman saya Zainun yang akan membahas tentang pendidikan dan kesehatan. Saya Maharani pamit undur diri, sampai jumpa.